Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya ghafur wa syakur wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aswallam wa ba'du. Di barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, dan di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa inna kala tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yadu, ya kalau tasniah berarti apa? Yadaka pakai itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warit yang ngalir, sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, kalau santri itu ya biasa aja, karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar, sudah nggak bener kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus nain yakfi arba'ah. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung empat orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sisi kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja dua, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua, orang tiga, orang empat. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah jatah yang papat tidak nong sitok, semula rusak kan nong. Nah sekarang banyak orang rakus gitu, wong sak nampan kok dinar wong loro. Iku mulai rusak itu, bang. Wetenge lo dididik, bang. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus nain yakfi arba'ah. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan. Ya saya mungkin kutus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai satu dua orang, kayak apa kacaunya apa dunia. Nah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran yang halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat ya faqad musirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyara lan dadi bunga al-makhluk itu berapa makhluk itu tidak kelan tekani sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara memasang perkara khalaqo kang gawe sapa Allah taala illa ja'a, kecuali teko apa sel di Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad kaya kan wong sing taat. Wali maqalati kaya disami'an lan maring dewe jenengan misami'an. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Bareng dunia kuat itu anggur uang rasa sederhana. Bareng ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara ini kan biasa udah bukan. Jangan keluar kalau nggak penting. Dari awal Islam ngajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi rasa iki piye kok terlambat ilmunya. Kita ini tahu mulai dulu kok. Pemene bagi sirati dua pe metu opo. Sirati opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ra kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan
Kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Salah satu warai suhunya ini Fasaya tikal dari ini mulai cerita musik. Fasaya tika mau bakal ketokan sira wal dari tentu. Di dinamika kelawan jaluk tandungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa kali. Masyhur yang kalau ini cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama. Ya, jadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Dan kok tahu ya Rasulullah ada cerita ini sing cerita aku. Dari jambah fasaya tikal bair bidima mikayas buat bulan buat dok wal huzalatu lan huzal. Makanya kemarin sama anak di dok nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dok ya huzalah. Nah kita tidak pernah tahu dok nufur apa dok nufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, dan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dok, kalau dobu itu huzal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu huzal ya kijang atau berburu dok tapi sama ya sebenarnya. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu 2 ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang menangkap buruan kan hewan-buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil ini jam saya menyusui tadi saya keluar untuk nyari makan tolong beri kasih Arabi tadi beri hak saya menyusui anak saya setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi terus dituruti sama Arabi dan doknya ini tidak melayani janji ya setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadok bual wazala. Yang kemarin apa? Tinta apa dokter nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dokyu atau dokyu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani wadok bual wazala ya syadani yang saya nak lan wazala lah kamarin panjenengan berisalah lawan tugas wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibulan zib sama kata zibun serigala zibulan serigala wong Arab kadang muni zibun kadang muni apa zibun kata sengira asap apa zibun atau apa zibun itu yang dikuna podo ngucap kabeh yang dikuna podo ngucap kabeh dinubuat jika kelan nabi ini panjenengan angkoripin sanging waktu sing parah kamar kabuta ditumpani panjenengan al-buraq lila jamali kamaring gantengnya panjenengan mustaqon utai buraq itu kewan sing bronto sing kangen. Ya jadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jibrilu te Jibril sawusu mamlaka ketika kang ngatur sistem kerajaan. Ketika mana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika lan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajahan langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit gak ada yang kenal kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa warfa'na laka dzikra wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bi insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iftarobatis sa'atu wan syaqqal qamar wa kullu man iskabani wong filqone ing dalam alam raya mutasyabihun bronto kabeh bronto rindu yang sangat wong Arab nantarani syauqun lan sebagian makhluk jamu ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man iskabani wong filqone ing dalam alam raya mutasyabihun iku kangen banget diri kamaring munculnya panjenengan muntah zuro ngenteni di isyraqi nurika maring padane murid. Sabe namal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan nggak tahu kalau itu malaikat. Boy bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Itu jenenge apa munsitun li sima itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun berkinar kanuri soba atau dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu didawi malaikat tadi, malaikat setelah operasi kan ngendikan panjang lebar.
bahwa kamu itu calon nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Is'abala dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu digledel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawa sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab namanya wa ghariba, apa? Wa ghariba. Faqalat maka dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta bigharib. Ma anta ora ana te sira gurudin lan sing dhewean bal anta te sira minaqoi gharibun parek. Wa anta te sira lalu maring Allah, wa anta te panjenengan lalu maring Allah sofiyun bilian wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah meniwa gharibah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat maka dawuh sapa malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora nabi sira biwahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka te koncone sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke Halimah kan Nabi. Halimah boten apa Nabi mau matur nang Nabi ora matur dhewean tenang wae bareng pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanu ka te dhewe sira iku ikhwanu ka ya dhewe sira nang malaikat sing para malaikat wa tauhid nang ahli tauhid soal dulur mlayu dulur rodok ke tenang ae kabeh malaikat kabeh ahli tauhid itu dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimah dua yatim. Wis nak urus karuan status yatim. Faqalat malaikatu lillahi ta'ala yatim. Lillahi ta'ala Allah sarasan dari kau nikmat sirah kemana darun puan. Maksudnya puan nikmat sirah min yatim. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka mengkosak mereka dari sirah ing dawuh ini Allah wa azimun wa. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimali baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka. Kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam, karena nggak punya pilihan. Pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi apa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok qadar. Makanya kata Mbak Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia. Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan, qultu ya Jibril man hadha qala hadha Adam wa hadil aswida an yamini wa an shimali nasabu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka.
Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja agak naik, misalnya sudah agak naik, mentekno dunia itu menghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak yang sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawadhu sendiri gitu. Hanya orang-orang kiai gitu gitu. Ada orang sombong, cuma ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah, kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala, yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa, kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah, karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti baru. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati, karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam, karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam, karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'al tafbih, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan, sama Allah dipotong hanya 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40, sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu sudah dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu, kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddah, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samaha, Allahun Halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka.
yang sungka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa, karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat, barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jismani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita, meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jismani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis, ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa. Kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari, ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahariku friku ala, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem nggak bayar masih merusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya rileks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menolong, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin wusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garon tadi, dari pengambilan secara dolim. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah, karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang enggak. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yasin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya, sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala. Wa alafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius, tapi sama yang nggak senang dikira kita merenggut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa, kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Cara pandang ya beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya
ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu atibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa dia monggo Gusti, itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni dia monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qala al-abdus sholeh, saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus sholeh. Di hadis itu diredaksikan yaitu dengan redaksi intu altibum fa'inum ibadu wa inta firlanum fa'inaka antal azizun. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladihi. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifan. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tulisannya juga kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ali, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andaikan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi, Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi, tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita qiyamuhu binafsi, selalu berdiri sendiri. Dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, beritanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Jadi sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lam nantasir. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang digayangkan seorang hamba, sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat, sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walang fisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-gini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang topan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. La tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ilallah fil jannah, melihat Allah di surga. Tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji,
supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur, boten. Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamluk, dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu, karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya, "Bahak sini." Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus, meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil "Bahak sini", malah lari menjauh, membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbar. Sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro, dipanggil tidak moro, dipanggil tidak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari, atau adbaro membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap, ya itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu nggak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu udah soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, "Saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini." Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Tapi komentarnya itu "Sayan hahumayakul." Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik itu kita kira itu terus harus sekarang gitu. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Lala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Dari barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah karena kita sholat itu pakai niat, niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat, karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan, tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan imami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baik ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinuhu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah, zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status tapi zallah. Ketika taat itu status hakikat kita. Maka kalau butiya ya hakikatu wa mautinuhu wa dzatu. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi, pengarang Islam. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya betul. Ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin memenai negara ini, dia nyai juga agak ingin macam-macam ya, tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah. Zallah itu ya cara Jawa kepleset, tidak mental, dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, hakikatu wa mautinu wa dzat. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala.
Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontra, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena stain. Soal salah ya salah aja ya. Sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah. Meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi. Kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannah. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, itu tidak menghambat. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannah. Ya, saya kira demikian, semoga ini manfaat. Banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo, mergi sering dirumat secara finansial. Bias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter, terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan. Nak dirumat rapati tenanan niku ndongane ya kudune rapati tengan. Niku ngantos sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil lu prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nak ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiang alim, Kiai Misbah dados tiang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wow, leres sing didawakan Kiai Said angsal gelar si bawai zamani. Panjen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun, sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri riyen teng sarang. Nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi nu tulisannya Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten nu barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng sarang keculuke putra angkate Kiai Umar Harun. Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki waliane Gus Yofur mau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Terus Kiai Sahal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misale piyambake macane tajibu, mungkin kiai ini maca tajibus sholatu. Mungkin diskusi terus kaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Terus kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiai ku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku mau coba nasab kok kiai ku nasab berarti podo. Aku mau coba cer kiai ku cer wis podo. Nah sani kan boten ngaji boten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku nggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah alim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok ndi. Mau menjenggai sholawat Muhammad Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi. Nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli ku fil amar. Tapi wong jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kalau cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing mintero wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan.
Riyen bapak kula nggih. Nah, definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih minter tiyang kathah. Yang sing ora bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai. Tapi mboten pinter banget, pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ini wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong. Katanya Zaid datang melihat Zaid, ternyata orangnya nggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Nah ini sing dawe Mbah Mun, sing didawakan Gus Zofur kula jeeling dawe Mbah Mun, gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas, untuk semuanya. Fasibawae Farisiun, Imam Sibawae itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tos itu Persia. Banyak orang alim dari Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nak Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nak cara Mbah. Dadi pun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zofur niku tiyang alim mboten mondok teng putih-putih teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawae niku mboten tiyang Arab. Mulane sampai ra difrustasi nak debat mbek wong Arab. Masyhur riyen ada ahli nahwu sing tiang Arab namanya Kisai, yang mbak Sibawae tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan moco qad kuntu adzunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawae Rafa, jari Imam Kisai oleh Rafa oleh Nasok. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara anda karena anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab, ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iya atau hiya. Akhirnya Imam Sibawae itu frustasi. Mergo dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafati, sababa mauti. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawae kabundut. Kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawae keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa, karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a, fa idza hiya bayda'u linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau nggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawae yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non Arab itu bisa belajar nahwu. Karena nggak perlu latihan min aina jita diwaca min jid, fi aina batuka diwaca fan batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau orang Jawa mangan sapiring wis warak itu tak kok fi aina batnuka itu fan batnuk. Kan tambah pusing, nak temui kan boten fi aina batnuka min aina jita, sehingga ra perlu mikir min jid. Terus dawe Mbah Mun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya Alfiyah. Kila diantara sing betul Alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkalan. Pergi teng silsilah wau sing dirawakan Kiai Said diantara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Pulau piyambak menyaksikan dalam manakibnya Syekhona Khalil
beliau ngaji sama Said Zaini Dahlan. Said Zaini Dahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Dahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Said Zaini Dahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Said Zaini Dahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Said Zaini Dahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu ini cerita mawon sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai, sing wis bakat alim di marifatno termasuk marifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa ya niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari ini keluarga kerajaan pun di duit pun ngertos dunia internasional kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal ya akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiang Termas, tiang desa dijak akhirnya mondok teng Mekah terus tiang ngalim termasuk ndherekaken Said Zabidi dugi Mesir Sohibul Ithaf. Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Bang Munawir kila niku murid guru wakila konco yang jelas saingan jadi wali perkara ini. Mbak Mahfud itu ratrimo tapi ratrimo saya hiro kalau dalam bahasa Arab goto tak hiro sopo sih ono wong sak tawafan khatam Quran. Terus sing kok tambah Gus Sulil dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng terus pegane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya jadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Ini sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nanti diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Badim Yati Termas wafat. Terus sebagian santi-santi ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu terus ngapal Quran alim terus dipek mantu tiang suga namanya Kaji Taslim terus akhirnya urip teng Betengan gak ada putra Ki Harir sama nggih wonten Gus Muhammad jadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan niku pun dugi Sohibul Ithaf Ithafus Sadat Al-Muttaqin saraipun kitab nopo Ikhya niku nak ngarang niki cerita tila niku nak ngarang jen luar biasa kitab 14 juz niku kabeh berilmu boten dipenuhi cerita-cerita yang boten penting semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih yang paling saya kenang dari statement beliau dari ngendikan beliau itu begini wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Dari cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi hadil ummah maksumatun min dzalika kulli. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah SAW itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi Muhammad apapun jalla qadruh penerima sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat asgas sholawat asgat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabiyimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqini. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani.
Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi, akrobu asfiyai. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saat dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa ya, kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku apa diberantas iku lumayan gak maro Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi Jawa. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engkau mau Gunung Kawi itu ya kedusan. Tapi mau sholawat ben dadi bupati, engkau nak mandi nang nyalahno sholawat. Jadi kayak Jawa ya bingung. Nah sama ra bingung berarti rong kiai ya, jadi gak panik. Tapi apapun itu, dawe Said Zabidi wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadlih. Itu mutiara yang luar biasa. Ingkang kula dawa matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih mau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat. Itu sighat sing nyelametkan hadil ummah ila yaumil kiamat. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-Mu'ti, Rasulullah al-Mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca sholawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrori sholawat. Ngene iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita nak Nabi niki Abdul Khalqi, paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak mun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetap untuk kuota. Mergo wis kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab mesti ono sing ngomong non Arab. Kata Imam Ghazali orang Tus itu ikut Persia. Si Bawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah wau penjelasan-penjelasanipun Gus Zofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia ini buatan sakit bahasa Arab tapi sakit ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh Mbah Fadl bocah bahasa Arab ya ora iso. Di Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jadi Mbah Zubair iseng ngetes Mbah Ihsan dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi. Mana gara Mbah Mun ana wong modal Arab kepin pinter, ben iso bahasa Arab. Bae adol es ning Arab pinter. Bahasa Arab iso Mbah Mun. Nah ben alim yo niru Mbah Fadl. Tapi sakit alim alam. Jadi untuk kuota agama ini kafatal lintas. Nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem itu dianggap kota internasional, kota bersama.
Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim, dia harus lewati sinagog. Lu tak inceng Nabi iskaku nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung lah cocok us aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo ya krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban gak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wisata. Mbak Masjid Kauman Jogja. Coba yang mlebu ya lah wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan mau ning Jowo di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam berisi sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu nggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak itu. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang dulur punya dulur liab itu 2, Bunyamin siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakik. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Oh ya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakik. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah keok kita. Yusuf banding ya? Non muslim nama Yusuf banyak ya? Islam kayak Yusuf juga Mustafa Rawono ya? Islam kabeh aja nih. Meskipun gak wong pilihan dene Mustafa sing jeneng-jeneng saya boten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mar kula nu untuk setuju Islam, mari dadi utek kula niku wis rada utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tau krungu pertama kan angel itu di samping. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke
Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail, bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah, seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahim Yahudiyam wala Nasraniyah. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi, kan aman. Paham tuh kita angel temen terang itu mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalukno Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Manin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasuluddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional, dianggap kota tiga nopo agama. Ya wes. Nah, kita harus ngimani Quran wae, ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas jangan arah notak. Musa pinterlah sementara notak. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir mana. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israel gak tahu mikir. Ya satu orang oke enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dene wahdatil wujud, akhirnya dene tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipatah ini wangi, dan ketok elek digenti asu. Jadi sing ketok elek itu wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lah termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku paling mangkel mbek ketoprak. Karena nemen kalah mbek Saridin cerita niku. Sajane yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Berarti ini buyutku cah ketok lu kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enak. Makanya senyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gue film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudakir jadi pahlawan apa? Nasional, karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut tapain dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa?
Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterujutnya gue elek. Gue mesti raro. Ke ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Kan Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lalu Yahudi itu padahal pinter-pinter wong Yahudi kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarung Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang ngupal. Mereka ketok goblok ini, kadang mau pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu gini lah, ya kok aneh. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi pada karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa gue mendingin lah, Bandur Salim penggemar Hasan anak kulo. Utawa gue muni Mbah Zubair penggemar Gus Yufur. Kan bukan mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut dengan Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke Wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqil. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini itu ora roh sejarah. Wae ngaji mlebu swarga paham apa itu. Rumah banget dewe wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, mlebu swarga lah sepek-pekan kok. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sementing mlebu swarga lah iku masalah iku. Ora tahu kepikiran li'ilai kalimatil. Aku yo cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran, milih paham Quran sih. Lagi mlebu swarga. Tapi kok ana sido mlebu ora mungkin paham Quran bu neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya udah tahun regani pangeran lah mlebu swarga keren ya mergo paham Quran. Ora kok kowe wis penting mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu kode karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Bandur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saya ikut pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata ku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak darani bid'ah muamu wis ngono terus kelihatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Gue sama tidak berjanji cara buat terjemah arah darani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam matam min hamdi syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu via bil madinati Abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus kayak mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham, maksud Allah, ya Allah. As padha dhewe kok aku asre padha. Pusing aku mikir wae. Ayo kowe ngono ta kelakuane itu. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak.
Wulida maktunan biadil inaya maktulan. Terus ya sudah ya biasa aja tarik. Ya kan tarik terus. Ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adim nataifatin jariyah fama kasafihim syahran saqiman yu'anu nasubmaru wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus benawah. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana ana tak koyo wong iso bener ndi, padha ora bener ya. Terus bener sapa sing ngalim, mesti kowe gak mau ngalim bener. Ya nek ngono padha bener wae. Wong sing ngritik krungune mantra sing maca bos pusing ngantrano kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat alam. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen orang yasinnya tapi mau sesajennya, mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Nanti kan ada di wali, anak putumu, muridmu wali, nah orang yang repot, guri-guri tidak saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugihan itu. Guru rukhih nangis teman. Banyak seperti itu, nggak ada dituap banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan makana Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai ya. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antohiro beda litoifina wal akifina warukai sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan tidak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman dungo soleh dhewe, ora cukup. Soleh saiki ora cukup, kudu ditopang soleh anakmu, soleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya Soban terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini, soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbak wae iso yiku Adam, kok gawe tanpa bapakku geger terus aku mbak bapak iku piye jadi pikir. Sampai seperti itu karena wis kadung darane keliru, jadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Nah repote umat Nabi sing ra keramat terus ade yo. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sembah pocong. Nabi yo jadi masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain, cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain, putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya.
Wong Nasrani mikir, wih, aduh pasuk anaknya dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anaknya mati putri mati orang cerita bojo di bab iku bojo ora melok ora ora. Lan kula termasuk kiai sing jarang donga mbek bojo-bojo rasane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umroh mbek bojo kula ni ora rada iskal. Jebule bareng tak takon di sini dhuwit sing wedok Gus. Ya wis nak ngono kejawab wis anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wis nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu tidak sekeramat saya gitu. Kula nggih setuju sing guduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ya wis sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna anak itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa jejaknya? Itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi Sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari lagi mulai perkara bebe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dabih disembelih iku ning Syam. Mari kok melok-melok lah ya. Kok melok-melok iku lho. Ojo terusno, mari kepinteran wis. Seneng ae serap sampe melok. Gak aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok wis sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kecona orang gitu. Tapi ilmiah. Ben gue bangga di guru alim udah tiga bener. Nak gurumu gak main-main. Aku kurung nak kau aku ayu ishat tapi singgoblok kena Ismail. Karena waman sadda finnar orang umumnya uang itu sering. Nggak usah diteruskan jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripnya Mekah. Mereka yang di Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Nabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak terusé sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut at-tadil ila bismillah terus wa ba'du fa'aqu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng. Terus diteruslah sampai wa'adna nu bila raudin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah.
Nambah waca Arab terus kira paham mantra. Mulane sing ngaramno ya bener manjen suarane suara mantra. Sing halal ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurus itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nak wong biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok ini nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu. Makanya Nabi Riso ketika bendera Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah, ketika berhala banyak Nabi gak mau madep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putu Nabi, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau Zuniyar ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berlaru Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min berarti kok Ibrahim mbak arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa itu generasi ini sausé Ibrahim, tapi Ibrahim mbak arani pengikut Musa dong ya. Jadi itu masalah-masalah, tapi ayat-ayat ini itu serap populer. Gue seneng ayat populer ya, poligami fangkihu ma tobalakum. Mau itu seorang alim lah wabal kok di kepentingan poligami. Mbak wong sing seneng ramat, senengane dalil wa taqilah ja'alahu makhraja. Tekan dadi wali kepinginin untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit, tapi kepen dadi wali ben boleh duit. Jadi wis kenapa minta dadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke ku salah. Jadi institusi wali wae demi jadi aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, menurut tekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya ketun kadang alim kadang ketun, perkarane nyulayani mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Yes. Ismail Ska Ismail. Nak cacile kan boleh semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat tuh. Ya sudah, bukan arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kita belum menjadi setuju Ishak, tapi Ishak. Kadang aduh ada nurun. Ya sudah, soalnya kaulani ya Bang. Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime tuh pun ada dua pendapat. Oh kan. Jadi kesane macane kitab wae ngono. Gak ngerti mau ngaji ke bengi. Aduh mata nuwun guys. Sabar. Ismail ya. Ismail malah sendiri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik.
Maksudnya tadi 3 agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui 3 agama kan yo repot. Nah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji 3 agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel, total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian, maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing nggawe makom. Dia betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawa wali bora, bawa wali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu, hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune suga kayak jungkop wali besar, Ruhin ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karepan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Ya saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Gue nak gue mana nih keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidalit ta'ifina wal adifina warrukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iki wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampeyan kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Dan di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yatakhayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antohira bidalit ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, jinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang gak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan al. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan ini ya di mulane kowe sing syukur ngaji sampai roh kau lurum Ishak Ismail wesa sopo to sing mesti Ishak Ismail mau bangun Ismail gak konsisten ben lho supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh wis ngene padha ra roe wa tarakna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanah kang bagus salamun te keselamatan
minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim kadhalika mengkono-kono kabeh kama jazina kowe malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apa? Mesti kebun sedekah. Orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan. Orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim ikum min ibadina al mu'minin. Sangking kira-kira kaulah ingsun al mu'minin akang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika kelan dewi Ishaq ala anadabiha ing atase satu mesing disembelih kuwi ruhul ya anak Ishaq. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot SK, ini partai Jalalain Musawi. Lu Jalalain kau saya kadang kau Jalalain dulu. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. SK tidak mungkin yang lain itu wah sengono yang koribet. Sing jelas niku ono sing disembelih. Jenenge nara Ibrahim, siapa? Ishak, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti itu jelas. Aduh. Repot, jadi wong alim dadak. Mulai kalau nanti mau mobil mangkal nganti saiki. Susah jadi wong waras, tangan-tangan kok. Gimana bener ya? Lah wong gendeng atau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah jadi wong waras. Pertama eskal. Iku waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tahu mikir. Mulane kena susah berarti parah. Nara atau mikir berarti jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saya kira roh khilaf berarti Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau tidak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita ini Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat. Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya 1 diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan, makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar sore. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu udah gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil munkar. As-sukut anil munkar itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil munkar itu berarti mengikrari kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani.
atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid, atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran, ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D ini marah. Karena ini Islam garis keras, garis lurus atau apa aja. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, nggak punya karakter. Kalau ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan pacarnya ponakannya. Cantik kuliahnya bodoh, sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, paman saya nggak marah. Natijanya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali karena dolannya rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Aku mau kancan nong maksiat, motori. Hasilnya sama, nggak mau mendidik. Tapi yang mau ngancani juga bahaya kalau terlalu keseringan karena jadi aku kenal kiai iki ratu diloroi berarti gak popo kan gitu. Nah ini PR besar dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya diceritani Mbah Jamal berjuangnya di sini, nata dari kampung yang macam-macam menjadi kampung baik. Dulu saya Siti Lasem ya gitu. Mbah Mun dulu ya sarang dihimpit 2 kampung yang masalah. Tapi lama-lama terus jadi kampung yang baik lewat tarbiyah. Maka ketika kemungkaran kita biarkan, itu namanya apa? Namanya itu kalau dalam usul fikih itu takhirul bayan. Apa? Mengundurkan, memberi apa? Penjelasan. Karena sekali tidak dengan definisi ini, nanti takutnya dianggap al-iqrar alal mungkar, dianggap ngakui mungkar. Nah, saya termasuk orang yang sangat usuli ya, sangat memahami Quran, hadis secara disiplin ilmu usul fikih. Kenapa itu satu keharusan begini logika? Saya ulang lagi, Nabi jadi Nabi itu 23 abad. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abdullah, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu termasuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir nggak punya suami, saking senengnya canggalemnya beliau ya, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau karena pas sholat. Nanti Selasa itu sudah. Itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam yang bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah. Tapi Abu Lahab saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suhaibah kamu pakai saja, sudah biar melayani kamu, urusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anil adzabi yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu kitabat yadahu fil jahimi muqal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan awalan Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa.
Saya beri sedikit cerita, Nabi itu umur, anggap saja kita ikut tahu yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhairah nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terserah Ibu Bukhairah bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim, sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak, ini dah anak saya, ponakan. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya kritik Yahudi Nasrani, dikatakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani, meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaikum, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus umi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi, itu maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kita bualal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malu, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa. Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi tetap jawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Faghot Tony, saya didekap, kamu harus bisa.